Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk kami bisa sama-sama bertemu dan berkumpul dalam Zoom online ini. Satu waktu, satu kesempatan yang sungguh berharga bagi kami untuk sekali lagi kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Timotius Widodo, untuk memberikan pengertian-pengertian bagi kami semua tentang arti melayani Tuhan. Dan malam hari ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, fokus kami, untuk kami mendapatkan banyak berkat rohani dari pengajaran malam hari ini. Biarlah hikmat daripada Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kami, mengurapi kami, membuat kami mengerti akan kebenaran ini, bahkan mengajar kepada kami untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan waktu ini dari awal sampai pada akhirnya nanti, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam PA malam hari ini. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Timotius Widodo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Kami menyerahkan acara malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Biar malam hari ini mulai malam hari ini ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi nanti langsung penyampaian materi akan disampaikan oleh Pak Dr. Timotius Widodo. Nah, setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Saya akan juga catat ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu saudara semua untuk bisa menjadi bahan dan materi yang kita pelajari bersama malam hari ini. Ya, nanti setelah malam hari ini ya kami bisa minta materinya dari Pak Tim ya untuk kami dokumentasikan supaya ini juga jadi bahan pengajaran bagi gereja GKI Suara Kristus untuk pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Ya, puji Tuhan. Waktu dan tempat langsung saya berikan kepada Pak Tim untuk memulai pengajarannya. Silakan Pak Tim. Ya, makasih Pak James dan juga Pak Willy, Gembala dan juga jemaat GKI Suara Kristus Surabaya yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk berbagi. Jadi bukan mengajar ya, berbagi, kita saling belajar bersama seperti itu. Nah, materi yang diberikan yaitu tentang melayani. Tadi Pak James sudah menyampaikan pengantarnya, saudara. Jadi sebenarnya tujuannya itu supaya kita semua itu bisa melayani. Oke, saya minta izin share screen dulu, saudara. Ya, nanti materi saya berikan, saya rekam juga, saudara, untuk didengar-dengar ya. Oke, jadi saya beri tema yaitu melayani seperti Kristus, saudara. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, ya, mengapa ya harus melayani? Nah, tadi disampaikan tujuannya supaya jemaat terlibat dalam pelayanan. Nah, itu di dalam pembicaraan sebelumnya supaya jemaat itu ambil bagian dalam pelayanan. Nah, mungkin jemaat Bapak Ibu Saudara bertanya, lah mengapa kita harus melayani? Kenapa kok harus jemaat melayani? Kenapa gereja harus melibatkan jemaatnya melayani, saudara? Nah, bukankah sudah ada hamba Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ya. Lah buat apa sudah ada hamba Tuhan kok jemaat melayani? Katanya gitu, saudara. Ya sudah, kita dilayani biar hamba-hamba Tuhan itu yang melayani. Nah, saudara. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, kalau semua jemaat itu sudah melayani, lalu tugas hamba Tuhan itu apa? Nah, ini kan nggak enak, saudara, yang ketiga ini ya. Loh Pak, kalau kami semua sudah melayani, terus tugasnya Pak Gembala itu apa? Majelis itu apa? Saudara. Loh, kita ada tugas pelayanan yang lebih lagi, yang tidak bisa dikerjakan oleh jemaat. Apa itu? Memakamkan jemaat yang kena COVID. Ayo, Bapak Ibu mau nggak melayani, saudara? Kebaktian penutupan peti, penghiburan, pemberangkatan kena COVID, mau nggak, saudara? Nggak mungkin mau. Nah, karena saudara nggak mau,
mau nggak mau gembala, hamba Tuhan melayani. Nah, artinya, saudara, ada bagian-bagian yang jemaat tidak bisa melayani, lalu hamba Tuhan melayani. Nah, makanya kita bisa melihat mulai malam ini, saudara, tujuannya kelas ini dibuka supaya semua jemaat terlibat dalam pelayanan. Ya, mengapa harus melayani? Nanti kita akan lihat. Kemudian kenapa sudah ada hamba Tuhan? Ya, biar mereka saja yang melayani, saudara. Nah, kalau biar hamba Tuhan yang melayani, berarti kemunduran. Jadi kalau ada konsep jemaat yang berpikir biar hamba-hamba Tuhan saja yang melayani, kita nggak usah melayani, kita duduk saja dilayani, berarti konsep berpikir ini mundur ke belakang zaman perjanjian lama. Coba saudara renungkan, di dalam perjanjian lama siapa yang boleh melayani? Apa semua orang boleh melayani? Tidak. Yang boleh melayani hanya nabi. Ya. Lalu para imam. Ini saja. Di luar nabi, di luar imam tidak boleh melayani. Saudara. Makanya sepanjang perjanjian lama, ribuan tahun, kitab Galatia mencatat mereka masih anak-anak. Kata kitab mereka belum akil balik, belum dewasa, sehingga perlu wali. Apa walinya? Hukum Taurat. Nanti dibaca ya di dalam Galatia pasal yang ketiga, saudara. Nah, mereka ini di bawah perwalian terus-menerus sampai Kristus datang, saudara. Ya, nah jadi kalau jemaat itu konsep berpikirnya biar hamba Tuhan yang melayani, itu kemunduran, bukan kemajuan. Karena dalam PL hanya nabi dan imam yang boleh melayani. Makanya kata kitab perjanjian lama itu, saudara, orang Israel, ya perjanjian lama diberikan pada orang Israel yang masih anak-anak. Kenapa? Lihat, firman Tuhan yang disampaikan isinya apa? Janji-janji. Saudara, yang namanya anak-anak mau melakukan sesuatu, itu pasti ada iming-iming. Betul ya? Saya beri permen, mau ambilkan ini? Mau. Kalau nilaimu bagus, ya anak-anak yang masih SD, SMP, papa mama akan berikan handphone baru. Mau dapat nilai bagus? Mau. Nah, tujuannya dapat nilai bagus apa? Supaya dapat handphone, supaya dapat hadiah. Nah, orang Israel begitu, saudara. Coba janjinya apa? Kalau engkau beribadah kepada Tuhan, kita keluaran ya, maka diberkatilah roti makananmu, air minumanmu, dan dijauhkan dari segala penyakit. Nah, janjinya gitu kan, saudara? Kalau beribadah, diberkati makanan dan minuman, serta dijauhkan dari penyakit. Amin, amin, yes, 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 mungkin gitu, saudara. Itu perjanjian lama. Ya, hati-hati, saudara. Ya, maafkan. Juga masih ada hamba Tuhan masa kini yang juga prakteknya memperlakukan jemaat seperti perjanjian lama. Diberi iming-iming, diberi janji-janji. Makanya ada satu buku dengan judul Stop Iming-iming. Nah, baca ya dari Momentum, saudara. Judulnya Stop Iming-iming. Jadi ternyata jemaat mau ke gereja itu tujuannya apa? Minggu terakhir ada sembako. Wah, aktif. Nggak di sini ya, di tempat lain, saudara ya. Lalu minggu kedua ada apa lagi? Wah, macam-macam. Iming-imingnya banyak sekali, saudara. Nah, itu anak kecil. Amin, saudara. Nah, makanya kita belajar, kalau sudah melayani berarti dewasa. Kalau belum mau melayani, senangnya masih dilayani, itu namanya anak kecil. Nah, jemaat GKI Suara Kristus sudah berapa lama usianya? 5 tahun, 6 tahun? Saudara ya. Oke, kalau mundur lagi, saudara sudah jadi orang Kristen berapa lama? Ada yang sejak lahir, sebelum lahir sudah Kristen, dari dalam perut kandungan ibu sudah Kristen. Bahkan sebelum saya ada sudah Kristen, Pak. Loh, kenapa? Karena papa mamaku Kristen semua, warisan turun-temurun. Tapi pertanyaannya, sudah ambil bagian dalam pelayanan apa belum? Ya. Nah, di tempat kami itu memang Pak James, Pak Willy, saya kirim Pak Luki juga ya, saya kirimin renungan jemaat dari yang umurnya muda sampai umurnya tua. Hari ini yang umurnya masih muda, 22 tahun, pemuda pemain musik, saudara, sampai ke renungan. Yang kemarin sepuh senior sudah umur 82 tahun, sampai ke renungan, saudara. Dari muda sampai tua, jemaat saya latih, saudara, untuk sampai ke renungan, video, YouTube, publish lagi. Saudara. Ya awalnya nggak mau, awalnya nolak. Betul, saudara. Karena
saya melayani di gereja ini kan sejak 2014 ya, saudara. Tapi 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir lah, sejak pandemi ini sebenarnya, lebih tepatnya. Jadi pandemi itu bagi kami membawa berkat. Berkatnya apa, saudara? Jemaat mau melayani. Dulu sebelum pandemi, yang melayani yaitu tadi, seperti pertanyaan yang kedua, bukankah sudah ada hamba Tuhan? Jadi ngapain kami jemaat melayani? Ya, saudara. Nah, tapi ketika saya ajar, kan kita sekolah minggu setiap minggu pagi kan, sejak 2014 saya mengajar sampai sekarang. Nah, apa artinya sudah belajar berapa? 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Lalu hasilnya apa? Sudah belajar di kelas sekolah minggu, belajar apa saja, bahkan materi teologi S1, S2 saya berikan. Terus hasilnya apa? Saudara. Nah, akhirnya mereka sadar mau terlibat dalam pelayanan, saudara. Nah, itu tujuannya. Nah, saya berharap nanti JKI, jemaat, setelah ini, saudara juga terlibat dalam pelayanan. Oke, coba kita baca satu ayat, Efesus 4 ayat 11 sampai 16, saudara. Nanti perbagian saya beri kesempatan untuk bertanya ya, supaya jangan saya ngomong panjang, nanti saudara ngantuk nanti ya. Karena ini kelas ya, bukan di gereja khotbah, bukan, kelas. Jadi lebih baik kita dialog, ngobrol gitu ya, saling berbagi. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 yang berbunyi demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga, perhatikan, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, saudara, di situ disebutkan ada 5 golongan hamba Tuhan. Ya, ayat yang ke-11 tadi. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Ada 5, saudara. Nah, Efesus 4 ayat 12 sampai 16 itu membicarakan tentang fungsi hamba Tuhan itu yang 5 golongan. Golongan pertama dan golongan kedua sudah lewat. Nabi itu kan perjanjian lama, saudara. Itu sudah lewat. Rasul itu perjanjian baru awal, di mana Yesus hidup memilih rasul. Lalu Efesus pasal 2, kalau saudara baca di situ, Nabi dan Rasul secara jabatan sudah tidak ada lagi. Coba kita baca, tidak ada di sini ya, saya ingat. Efesus 2, mundur, ayat yang ke-19 dan 20. Nah, kalau di situ ada Alkitab, Bapak Ibu bisa baca. Efesus 2, 19, 20, saya baca. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apakah yang disebut dikatakan bukan orang asing, bukan pendatang, tetapi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Siapa yang dimaksud semuanya itu? Satu kata, gereja. Bukan bangunan gedungnya secara fisik, tapi orang-orang yang percaya kepada Kristus, kumpulan orang percaya dari berbagai macam bangsa, bahasa, lokasi, seperti Kisah Rasul pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mereka bersatu menjadi satu tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepala, mereka sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, jadi Tuhan memilih nabi untuk apa? Menghadirkan gereja, membentuk gereja. Tapi pada zaman perjanjian lama, zaman para nabi, apa gereja sudah berdiri? Belum. Yang ada jemaah orang Israel. Saudara, itu bukan gereja, belum jadi gereja. Oke, perjanjian lama Tuhan pilih nabi untuk membentuk gereja, gereja belum berdiri. Lalu perjanjian baru, Tuhan pilih para rasul untuk menghadirkan gereja juga.
Dan ternyata memang benih gereja sudah muncul di Matius 16. Waktu Petrus mengaku Yesus, ketika Yesus bertanya, menurut kata orang, menurut katamu siapakah aku ini? Ya, tidak ada yang menjawab dengan benar karena yang lain jawabannya salah. Tuhan tanya lagi. Kalau yang pertama dari kata orang, oh kata orang Elia, Yohanes Pembaptis, salah satu nabi PL yang bangkit dan lain sebagainya. Jawaban itu belum memuaskan hati Tuhan. Lalu Tuhan tanya yang kedua. Sekarang bukan kata orang, tapi katamu. Nanti baca ya, Matius 16. Katamu, siapakah aku ini? Murid yang satu dengan yang lain saling bertanya. Kasak kusuk, siapa? Mungkin gitu, saudara. Tapi Petrus berani berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, jawaban itu memuaskan hati Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan apa? Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, bukan manusia yang memberi pengertian itu, tapi Bapakku yang di surga yang mengaruniakan hikmat itu. Dan di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kemudian apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Alam maut tidak akan menguasainya, kata Alkitab. Menguasai siapa? Jemaat yang akan didirikan oleh Kristus, gereja yang akan didirikan oleh Kristus di atas batu karang. Nah, batu karangnya ini adalah Kristus sendiri, bukan Petrus. Ya, saudara. Batu karangnya itu adalah Kristus. Makanya Efesus 2, 19-20 tadi dikatakan apa? Yang dibangun di atas dasar Kristus sendiri. Ya, batu penjurunya adalah Kristus. Nah, saudara-saudara, ketika pengakuan Petrus itu muncul, lalu Yesus mengatakan di atas batu karang, nah itu gereja belum berdiri, saudara. Itu benih gereja. Dan ternyata betul, harus melalui Kristus akhirnya gereja lahir. Makanya di Kisah Rasul pasal 2, Petrus berkhotbah, jemaat lahir, gereja lahir. Bapak Ibu. Ya. Nah, apa yang terikat? Yang terikat adalah pengakuan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Diakui di dunia, itu sampai ke surga. Nah, ini tidak ngomongin berkat loh ya. Seringkali hamba Tuhan berkhotbah, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga, yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Ngomongin apa itu? Berkat, persembahan. Enggak ada hubungannya, saudara. Itu hubungannya adalah pengakuan yang benar tentang siapa Kristus, itu yang terikat baik di bumi sampai ke surga. Nah, melalui Petrus, saudara, gereja berdiri. Memang benih gereja melalui Petrus. Jadi yang membuat gereja itu lahir juga adalah Petrus ketika berkhotbah. Nah, setelah gereja berdiri, nanti baca di Kisah Para Rasul ya, Bapak Ibu, dan seterusnya, barulah firman Tuhan mengatakan apa? Ada pemberita Injil, ada gembala, ada guru. Dan 3 jabatan ini masih ada sampai hari ini. Nah, ada yang menafsirkan 3 jabatan ini, saudara, dimiliki oleh satu hamba Tuhan. Jadi artinya begini, kalau satu hamba Tuhan gembala sidang memiliki karunia atau kemampuan memberitakan Injil, luar biasa. Lalu punya kemampuan menggembalakan, luar biasa. Dan yang terakhir punya kemampuan mengajar, itu luar biasa, ideal. Betul ya, saudara? Bukankah hamba Tuhan, gembala tugasnya 3 ini? Memberitakan Injil, menggembalakan, dan mengajar. Nah, tapi masalahnya kan tidak dimiliki ketiganya. Kadang hanya memiliki salah satu atau kadang ketiganya tidak dimiliki. Nah, ini celaka ini saudara ya. Jadi gembala nama saja. Gembala sidangnya siapa? Si A. Bisa khotbah? Enggak. Bisa mengembalakan? Apalagi. Bisa mengajar? Kacau balau karena dia nggak pernah belajar. Ya toh, saudara? Nah, karena tidak bisa di dalam satu pribadi memiliki 3 golongan atau kelompok panggilan, akhirnya merekrut hamba Tuhan lain sebagai rekan sekerja. Boleh. Paulus dan Barnabas saja, kalau saudara lihat, ya, Paulus itu penginjil, Paulus itu penggembala juga, gembala juga. Barnabas itu guru. Nah, jadi kalau satu orang tidak bisa melakukan 3 fungsi, panggil orang lain, saudara. Ya, memang yang bagus ideal ya satu orang ini bisa memberitakan Injil, bisa menggembalakan, bisa mengajar, saudara. Nah, kalau saya hanya bisa mengajar ya, menggembalakannya masih belum lama, saudara ya, menggembalakannya belum lama.
lalu memberitakan Injil KKR ke sana kemari juga belum. Ya, saudara. Ya, nah jadi saya mengajar, lalu mulai belajar dipercaya untuk menggembalakan dengan Pak Bambang, Pak Willy sudah kenalan ya sama gembala sidang saya. Lalu pada gembala sidang saya juga dosen, saudara. Jadi ini sama nih kita ini sebenarnya, gitu ya. Nah sudah, akhirnya kita bekerja sama melayani. Yang fokus pengembalaan, gembala saya, yang fokus mengajar diberikan ke saya, saudara. Ya, lalu yang memberitakan Injil siapa? Semua jemaat. Makanya tema kita tahun ini adalah bergandeng tangan mencari jiwa yang terhilang, dimulai dari keluarga-keluarga. Dan mulai tahun ini saya ajarkan keluarga-keluarga bisa melayani bersama. Nah, kita hari Selasa itu ada acara gathering dan review firman Tuhan. Jadi firman Tuhan minggu kemarin itu lalu dibahas lagi di hari Selasa. Nah, siapa yang melayani? Suami istri. Ya, saudara. Yang melayani suami istri gantian, yang mimpin moderator dan juga menyampaikan materinya. Pokoknya intinya keluarga-keluarga mulai tahun ini kita belajar melayani bersama-sama. Karena apa? Bergandeng tangan. Nah, jadi saudara, nabi dan rasul sudah tidak ada lagi karena gereja sudah berdiri. Nah, yang masih ada sampai hari ini adalah pemberita Injil, gembala, dan guru. Secara jabatan, nabi dan rasul tidak ada, tapi fungsinya masih ada, yaitu apa? Mengajar, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi secara jabatan masih ada pemberita Injil, gembala, dan guru. Nah, lalu tugasnya apa? Di situ dikatakan. Ada satu kata yang menarik ya. Mereka dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, kata memperlengkapi dari kata Yunani katartismon. Itu secara hurufiah artinya ini istilah kedokteran di mana sang dokter itu menyambung tulang yang lepas dari pangkalnya dari sendinya. Saudara. Kecelakaan ya, patah tulang disambung. Lalu ada yang lepas dari enselnya ya atau sendinya disambung. Nah, kalau nggak percaya tanya sama dokter spesialis tulang ortopedi ya saudara ya. Dok, kalau tulang patah gimana? Sambung. Gimana caranya ya? Dia yang belajar saudara. Kita nggak tahu ya. Nah, kata memperlengkapi seperti itu, saudara. Bagaikan seorang dokter ahli tulang yang menyambung tulang yang lepas, tulang yang patah, lalu dijadikan satu lagi. Jadi utuh, sempurna. Nah, itulah hamba Tuhan. Saudara. Memperlengkapi jemaat orang-orang kudus. Nah, ada tujuannya. Bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini skopnya lebih luas lagi. Kalau yang di dalam sudah diperlengkapi, maka harus pelayanan keluar. Saudara. Makanya saya mengajar di sekolah minggu, sudah cukup waktunya pelayanan keluar. Artinya apa? Rekam video YouTube, publish. Seperti itu, saudara. Nah, ini yang saya alami ya. Saya bisa sharingkan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa nanti ngikut gitu. Nah, ternyata tugas pemberitaan Injil itu bukan hanya tugas hamba Tuhan. Kembali lagi, kalau konsep berpikirnya melayani itu harus hamba Tuhan, berarti kemunduran zaman perjanjian lama. Nah, kita kan sudah di zaman perjanjian baru. Nah, kalau di zaman perjanjian baru, saudara, nanti kita akan melihat lebih jauh lagi, dimulai dari Kisah Rasul, semua jemaat itu terlibat dalam pelayanan. Oke, nanti kita akan lihat ke sana ya. Nah, tujuannya dikatakan, supaya mereka memiliki kesatuan iman dalam Yesus. Ini yang penting ya, saudara, bukan di luar Yesus. Nah, seringkali kan timbul pertanyaan, semua agama sama, Pak. Semua kepercayaan sama, toh nanti ujung-ujungnya menuju kepada Tuhan yang sama. Katanya gitu, saudara. Enggak sama. Kalau seandainya sama, kenapa kita enggak mau ke masjid? Atau ke rumah ibadah yang lain? Demikian juga sebaliknya, mereka ke rumah ibadah kita. Doa di rumah ibadah kita. Pasti beda, saudara. Ya, ilustrasinya yang salah. Itu kan bagikan orang mendaki gunung, Pak. Katakanlah Gunung Bromo. Pendakiannya bisa dilalui dari mana, saudara? Dari Malang bisa, Nongko Jajar bisa, Probolinggo bisa, Lumajang bisa, betul ya, saudara? Toh nanti menuju ujung yang sama. Walaupun mereka dari sisi gunung sana, ya Malang, Nongko Jajar, Pasuruan, Lumajang, ya Probolinggo, toh nanti sampai ke ujung yang sama. Walaupun waktunya tidak bersamaan. Wah, ilustrasinya betul. Naik gunung sampai ke puncak bisa melalui kaki gunung mana saja. Betul ya, saudara?
Tapi kalau dihubungkan dengan Tuhan, apakah bisa? Itu keyakinan non-Kristen yang berusaha mendatangi Tuhannya. Tapi kekristenan unik, saudara. Manusia bukan mendatangi Tuhan, tapi Tuhan yang mendatangi manusia. Ini yang membuat unik, ini yang membuat beda dengan yang lain. Saudara. Ya, ingat Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa berdosa. Kemudian takut, bersembunyi. Sampai kapan bersembunyi? Kalau Tuhan tidak dari surga turun ke Taman Eden mencari dan bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Mereka, saya percaya, tetap bersembunyi. Benar ya? Makanya Allah yang dari surga turun ke dalam dunia. Lalu zaman Nuh, kemudian Abraham, Tuhan yang mendatangi Abraham. Kejadian 18 katakanlah, kalau saudara nanti baca. Tuhan mendatangi Abraham, lalu Abraham melihat, saudara menengadah wajahnya, lalu Abraham melihat 3 orang. Allah Tritunggal, Bapak Ibu. Dari surga turun ke dalam dunia mendatangi Abraham. Yang satu ngobrol dengan Abraham, yang 2 pergi ke Sodom dan Gomora. Nah, ini ada yang mengartikan yang kedua, yaitu Yesus dan Roh Kudus turun ke dunia. Pada ketiganya juga turun kok, saudara-saudara, ke dunia. Ya loh? Nah, jadi sudah lihat, sampai digenapi dalam Kristus, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dari kelahirannya sampai dengan kematian, kebangkitan, kenaikannya dia ke surga. Jadi saudara, ini yang membedakan. Kalau semua kepercayaan berusaha menjangkau Tuhan, mencari Tuhan dengan segala upaya, kesalehan, perbuatan baik, amal yang banyak untuk mendatangi Tuhan, tapi dalam kekristenan beda. Tuhan yang mendatangi manusia berdosa. Kenapa? Logikanya sederhana. Manusia sudah berdosa, Tuhan adalah Allah yang kudus. Bagaimana yang berdosa bisa mendekati yang kudus? Enggak bisa. Semakin yang berdosa mendekati yang kudus semakin menjauhi. Saudara. Ya, makanya tidak mungkin orang berdosa mendatangi Tuhan yang kudus. Jadi harus bagaimana? Harus Allah yang kudus mendatangi manusia berdosa. Dan sudah digenapi dalam Kristus Yesus melalui peristiwa Natal, dia datang ke dalam dunia. Nah, ini penting, saudara. Ini membuat perbedaan, keunikan lebih tepatnya, saudara, dibanding dengan yang lain. Lalu yang kedua, tujuannya apa? Hamba Tuhan memperlengkapi supaya jemaat memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus. Loh, ada nggak pengetahuan yang salah tentang Kristus? Ada, Bapak Ibu. Ya, di YouTube tuh banyak ajaran aneh-aneh. Yesus dan Roh Kudus itu sama, karena Yesus berkata, ingatlah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Loh, buktinya kan Yesus sudah naik ke surga. Berarti yang menyertai siapa? Roh Kudus. Nah, berarti Yesus sama dengan Roh Kudus. Kacau kan? Kalau Yesus sama dengan Roh Kudus, kita berani mengatakan, kalau begitu yang mati di atas kayu salib itu Roh Kudus ya. Kasihan Roh Kudus, kau sudah mencurahkan darahmu. Kok nggak begitu, saudara? Nah, ini penting. Jadi yang sudah katanya dokter sekalipun juga nggak memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus. Oh, Ibu. Jadi kacau. Lalu yang ketiga, tujuannya apa? Hamba Tuhan memperlengkapi supaya jemaat dewasa. Ya, ini tujuannya. Masa sih saudara sebagai orang tua punya anak bayi terus? Ayo saya mau tanya. Setahun masih bayi, 2 tahun masih bayi, tidak bisa apa-apa. 3 tahun sama saja, 4 tahun sudah masuk playgroup ya harusnya. Saudara tetap nggak bisa apa-apa. Stres nggak? Stres orang tuanya. Demikian juga saudara jemaat, ya orang percaya sudah lama percaya Yesus, ikut Yesus, apalagi gereja sudah lama, tapi kok masih anak-anak. Saudara. Nah, tujuannya apa? Supaya memperlengkapi jemaat menjadi jemaat yang dewasa. Apa buktinya jemaat itu dewasa? Dapat meneliti semua ajaran. Seperti orang Kristen di Berea itu di dalam Kisah Rasul. Saudara. Coba kita baca ya. Saya senang, kenapa? Karena saya pakai di dalam pelayanan ya. Berea Ministry. Nah, dari sini saudara, coba perhatikan. Boleh seorang membacanya supaya saudara nggak lihat saya saja. Saudara bisa membaca Kisah Rasul 17 ayat 10-11. Silakan seorang membaca. Kisah Rasul 17, 10 dan 11.
Silakan. Siapa yang mau baca? Kisah Rasul 17 ayat 10-11 ya. Iya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, makasih Pak James. Coba saudara lihat ya, orang-orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Itu ayat sebelumnya, jahat orang Tesalonika. Panggil preman-preman untuk apa? Mengusir Paulus dan Silas, saudara. Jahat sekali, ya. Nah, buktinya hatinya baik itu apa? Yang pertama, orang-orang Yahudi Berea menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Nah, ini ya, saudara. Lalu buktinya menerima firman dengan kerelaan hati itu apa? Setiap hari, lihat, saudara, menyelidiki kitab suci. Nah, kitab suci yang dimaksud di sini adalah Perjanjian Lama. Karena waktu itu Perjanjian Baru belum ditulis, saudara. Jadi istilah Alkitab di Perjanjian Baru kitab suci itu selalu mengacu kepada Perjanjian Lama. Perhatikan, setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui, untuk menguji apakah semuanya itu benar demikian. Terjemahan lain, untuk menguji pengajaran Paulus benar apa tidak. Nah, ini terjemahan lainnya, saudara. Jadi lihat ya, orang Yahudi Berea bisa menguji, ya, bisa meneliti. Tujuannya apa, saudara? Bukan untuk mengkritik, bukan, tapi untuk mengetahui, untuk menilai, menimbang khotbah-khotbah itu yang disampaikan hamba Tuhan besar sekalipun sesuai firman apa tidak. Nah, kata menyelidiki ini penting ya, kata Yunaninya anakrino itu artinya hurufiahnya itu seperti tukang mengayak pasir, Bapak Ibu. Nah, yang didapatkan apa? Butiran-butiran pasir yang halus ya, Bapak Ibu. Nah, itu istilah pertukangan ini, saudara. Nah, artinya apa? Ketika orang percaya menyelidiki firman, tujuannya apa? Untuk mengetahui mutiara-mutiara kebenaran dari firman itu sendiri. Kedalaman, ketajaman dari pengertian firman, saudara, ketika sudah didapatkan, pasti orang itu berbahagia dan bersukacita sekali. Nah, saudara, apakah kita nggak ingin seperti orang Yahudi Berea itu tadi ya? Nah, saya berharap kita semua seperti itu. Akhirnya apa? Bisa menguji mana ajaran benar, mana yang salah. Nah, seringkali jemaat nggak tahu. Dikhotbahi yang salah pun ya amin, saudara. Saudara, niat memberi saja sudah diberkati. Amin. Amin. Duh, padahal Tuhan itu mengatakan apa? Yang memberi itu yang diberkati. Kalau hanya niat, nanti saudara di gereja kolektor, aku niat Pak James 1 juta. Pak Wiri, aku niat 1M, niat saja. Nanti bendara, siapa bendara? Ikut malam ini, bendara akan ngitung niat-niat saja. Itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Iya, amin. Tepuk tangan lagi, beri tepuk tangan yang terbaik. Saya juga bingung, tepuk tangan yang terbaik itu yang seperti apa? Tepuk kaki mungkin ya, saudara-saudara ya. Ya bahasanya bahasa bombastis gitu ya, saudara. Beri tepuk tangan yang terbaik, bingung saya. Apa itu, saudara? Nah, kenapa? Karena nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nggak bisa meneliti, nggak bisa menguji. Tapi orang percaya Berea bisa meneliti, bisa menguji. Bahkan yang disampaikan Paulus pun diuji. Jadi Bapak Ibu, hamba Tuhan besar pun perlu diuji. Ya, seringkali kan kita mengatakan apa? Nggak perlu diuji, Pak. Kan itu hamba Tuhan terkenal, pasti benar. Siapa bilang? Paulus saja diuji kok. Kalau nggak sesuai, dikoreksi. Sama, saya juga ngomong dimanapun kepada mahasiswa saya. Kalau ajaran saya nggak benar, tunjukkan salahnya, benernya seperti apa. Jangan sampai ngomong salah, benernya nggak tahu. Wah, repot, saudara. Nah, itu yang pertama. Lalu apa lagi? Kedewasaan dilihat dari tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman. Melalui pergumulan hidup tetap kuat. Mengalami masalah tetap kuat. Nah, itu orang dewasa, saudara. Lalu yang terus ketiga dikatakan terus membangun diri dalam kasih dan akhirnya bisa melayani orang lain. Itu D
kuasa. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator, Pak James ya. Ya, silahkan yang mau bertanya. Yang sudah pelayanan, yang sudah melayani Tuhan, atau yang belum pelayanan sekalipun boleh tanya. Yang disampaikan oleh Pak Tim sudah jelas kan bahwa semua harus melayani Tuhan. Nah, oke, siapa yang punya pertanyaan? Jangan malu-malu, Bapak Ibu Saudara. Ini kesempatan langka ini, luar biasa loh. Bisa dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat kebenaran firman Tuhan untuk melayani Tuhan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Yuk. Bu Sulami mau tanya ya? Nggak. Oke. Yang lain? Pak Luki? Barangkali mau bertanya? Saya pengen tanya. Ya, boleh. Silakan. Ya, silakan tanya. Tadi Pak Tim bilang kalau zaman sekarang yang namanya rasul sudah tidak ada ya Pak ya. Kenapa kok gitu Pak? Karena saya pernah lihat di YouTube ada yang hamba Tuhan menyatakan dirinya rasul dan nabi gitu. Ya. Karunianya kayak katanya seperti itu. Apa itu betul atau gimana atau memang sudah ada? Ya, itu aja. Terima kasih. Langsung dijawab aja Pak Tim. Oke, ya, makasih. Betul. Jadi di luaran itu masih banyak nabi-nabi dan rasul-rasul yang berkeliaran. Berkeliaran ya. Sekarang tesnya gini aja, Bu. Mereka itu mau mati seperti nabi Alkitab dan rasul Alkitab. Mau apa enggak? Ya, katakanlah kalau itu nggak mau kan, pasti maunya matinya tidur. Nggak ada yang mau mati berdiri kecuali Tuhan Yesus ya, di atas kayu salib itu mati berdiri saudara. Semua matinya tidur. Oke, yang kedua, para nabi dan rasul di Alkitab itu matinya nggak enak, dibunuh. Memang ada yang tua, oke, seperti Musa mati tua. Ya, tapi nabi-nabi yang lain, kata Tuhan Yesus, di Matius pasal 5, banyak yang dibunuh. Yohanes Pembaptis saja, saudara, dipenggal kepalanya. Ya, Rasul Paulus dipenggal kepalanya. 12 murid Yesus, ya bukan Yudas Iskariot ya, yang ke-12, sudah digantikan. Ya, saudara, 12 murid Yesus itu matinya, siapa lagi? Petrus disalib dengan kepala di bawah. Bartolomeus dipotong-potong. Lalu ada yang dikuliti, Nathanael itu kalau nggak salah ya, dikuliti. Lalu ada yang dilempar ke jurang, ada yang diadu dengan binatang buas. Nah, jelaskan seperti itu dulu. Mereka itu siap enggak matinya seperti nabi dan rasul seperti zaman Alkitab? Pasti jawabannya dijauhkanlah kiranya hal itu. Pasti begitu ngomongnya. Sekali-kali takkan menimpa aku. Mungkin gitu ya. Oke, sekarang secara Alkitabiah ya Bu. Syaratnya atau kriteria nabi dan rasul itu apa? Coba Ibu baca Kejadian 18. Ulangan 18, nabi dulu ya. Ulangan 18. Ibu siapa tadi? Ibu Mulyadi ya? Coba dibaca Ulangan 18 ayat yang ke-17 18. Ulangan 18 17 18. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, makasih. Jadi ayat 18, Tuhan ini kan berbicara kepada Musa. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, bagi orang Israel, dari antara saudara-saudara mereka, seperti engkau ini, seperti Musa. Nah, jadi syaratnya nabi itu, Bapak Ibu, harus orang Israel. Ya, Musa kan orang Israel. Nah, jadi nomor 1, syarat kriteria nabi harus orang Israel.
Nah, mereka yang mengaku nabi, suku apa, Bu? Dari bangsa apa mereka? Surabaya. Aduh, ditertawain. Mana ada nabi dari Surabaya? Ya, orang Israel sendiri aja nggak ada yang berani ngaku jadi nabi kok. Ya kan? Orang Israel sendiri nggak ada yang ngaku jadi nabi kok. Karena nabinya sudah lewat. Itu zaman perjanjian lama. Lah kok hamba Tuhan masa kini ada yang lebih berani dari orang Israel ngaku jadi nabi, saudara. Kalau ketemu saya tanya aja, kok orang apa, bangsa apa kok? Nigeria. Wah, mana ada nabi dari Nigeria? Orang Israel, nabi dari mana? Indonesia, apalagi? Amerika, apalagi? Nggak ada, saudara. Nah, sekarang Rasul. Apa kriterianya Rasul? Baca Kisah Rasul 1. Ya, jadi semua pertanyaan Bapak Ibu saya akan jawab berdasarkan firman Tuhan ya. Coba Kisah Rasul 1 ayat 21-22. Siapa mau baca? Silakan. Ayo, yang lain silakan, boleh membacanya. Siapa mau baca? Silakan. Kisah Rasul 1, 21-22. Halo? Masih ada semua ini? Silakan. Kisah Rasul 1, 21-22 ya. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ya, makasih. Jadi, sudah lihat kriteria Rasul apa di situ? Ceritanya Yudas Iskariot kan mati. Lalu Petrus usul, ayo kita harus pilih satu rasul lagi untuk menggantikan Yudas ya. Nah, syaratnya apa dikatakan? Seorang yang senantiasa berkumpul dengan rasul-rasul yang lain selama Tuhan Yesus masih hidup. Nah, itu kriteria pertama. Nah, kalau hamba Tuhan masa kini mengaku rasul, mereka hidup zaman apa? Zaman modern. Nah, rasul itu harus hidup sejaman dengan Yesus. Jadi dengan kata lain, rasul itu kriterianya adalah mengalami kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Itu rasul. Secara fisik. Gitu, Bu. Nah, kalau hamba Tuhan masa kini ngomong rasul, apakah mereka mengalami kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus? Artinya, waktu Yesus hidup, apa mereka ada di sana? Yesus mati, apa mereka ada di sana? Waktu Yesus bangkit, apa mereka menyaksikan kebangkitan Yesus secara fisik? Enggak kan? Ya. Nah, lalu kita melihat tadi Efesus 2 ayat 19-20 ya. Gereja sudah berdiri, jadi otomatis secara jabatan nabi dan rasul sudah tidak ada gunanya. Secara jabatan. Tapi kalau secara fungsi masih ada. Fungsinya nabi dan rasul apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan, mengajak jemaat, mengajak orang untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, itu tugas saya, tugas saudara. Jadi kita ini orang Kristen dimanapun berada berfungsi sebagai nabi dan rasul. Jadi bukan hanya hamba Tuhan saja. Kenapa? Karena kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada karunia nabi, karunia rasul, nggak ada. Itu jabatan, bukan karunia. Beda ya antara jabatan dengan karunia. Kalau karunia itu pemberian Roh Kudus sejak lahir baru. Ya. Nah, itu Ibu. Silakan yang lain mau menambahkan, boleh loh. Silakan, kita berdiskusi ya. Silakan. Tim mau nanya Pak. Ya. Pak, kalau kriteria sebagai rasul seperti yang baru saja kita baca, bagaimana dengan yang dikatakan Rasul Paulus, Pak Tim? Betul, pertanyaan bagus sekali ya. Rasul Paulus itu, ya Pak Mul, terima kasih. Itu hidupnya kapan Rasul Paulus itu? Ya, kan setelah Yesus naik ke surga, betul ya? Dia melayani Tuhan, betul. Sebelum itu mau menganiaya anak Tuhan. Ya. Lalu Kisah Rasul pasal 9, Tuhan Yesus mendatangi dia. Nah, sejak itu dia dipanggil menjadi rasulnya Tuhan. Nah,
Kita kembali ke Kisah Rasul 1 ayat 21-22 tadi. Yang boleh jadi rasul adalah yang mengalami kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus. Orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Oke, kita lihat dulu ya, Kisah Rasul pasal 9. Minta tolong Pak Mulyadi ya, baca ya. Kisah Rasul 9 ayat yang ke 3, 4, dan 5. Kisah Rasul 9 ayat 4 sampai 5. Mulai ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, terima kasih. Ayat 1 dan 2, Saulus membawa surat sakti ya dari imam-imam, kemudian dia pergi ke Damsyik. Kalau menemukan laki-laki atau perempuan yang percaya Yesus, ditangkap bahkan dibunuh. Nah, di tengah perjalanan itu ayat yang ketiga, ketika dekat dengan kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang dibaca tadi, memancar dari langit mengelilingi Saulus. Lalu Saulus rebah ke tanah, lalu Saulus mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ternyata tahu itu. Yang ngomong itu benar-benar Tuhan. Sampai dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Sebenarnya Tuhan ya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, pertanyaannya, kapan Saulus menganiaya Yesus? Kapan, Bapak Ibu, Saulus menganiaya Yesus? Pernah nggak Saulus menganiaya Yesus? Secara fisik ya. Ya, siapa? Bu Yohana mau jawab, silakan. Nggak pernah. Nggak pernah ya, Pak ya? Nggak dikatakan Alkitab ya. Saulus menganiaya Yesus, tapi jawabnya tadi adalah, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Berarti Saulus pernah menganiaya Yesus nih secara fisik. Nah, tapi ada yang menjawab, murid-murid Tuhan, Pak. Ketika Saulus membantai, membunuh murid-murid Tuhan, sama dengan membunuh, menganiaya, membantai Tuhan. Kenapa? Karena kan Yesus adalah kepala. Lalu orang percaya murid-murid Tuhan itu adalah tubuh. Jadi kalau tubuh sakit, kepala ikut sakit. Betul, Bapak Ibu? Ya, kalau gigi kita sakit, semuanya sakit ya. Betul enggak? Oke, itu ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi saya kurang setuju. Karena waktu Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan murid Tuhan, orang percaya yang dianiaya. Tapi akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Saulus secara fisik pernah menganiaya Yesus. Nah, jawabannya ada di kitab Injil. Bapak Ibu, waktu Yesus ditangkap, Yesus diperhadapkan dengan siapa? Bahkan di pingpong ya perjalanannya, saudara, ya, ke Pilatus, ke Herodes, ke imam-imam, imam besar Hanas dan Kayafas, dikembalikan lagi ke Herodes, di pingpong ya. Lalu di tengah-tengah penguasa, pemimpin pada masa itu, Yesus disiksa, dianiaya, dicambuk, dipukul, sampai klimaksnya dia mati di atas kayu salib dengan hukuman salib, hukuman yang memalukan untuk penjahat sebenarnya. Nah, Yesus pernah dibawa ke mahkamah agama. Yesus pernah dibawa ke imam-imam atau Sanhedrin. Nah, Bapak Ibu, Saulus sebelum menjadi murid Tuhan, awalnya dia adalah anggota mahkamah agama atau Sanhedrin. Dia juga termasuk orang Farisi. Ya, jadi orang Farisi itu, saudara, jangan kita nilai semuanya jelek, jahat. Enggak, ada Farisi yang baik. Nikodemus itu Farisi yang baik. Pemuda yang kaya yang adalah orang Farisi datang kepada Yesus.
guru yang baik, apa yang harus ku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, masih ingat ada ayat seperti itu ya, itu orang Farisi yang baik. Tapi memang ada Farisi yang jahat yang ditegur oleh Yesus karena munafik. Ya, salah satunya sepertinya Saulus. Waktu dia jadi anggota mahkamah agama, atau dengan kata lain, orang Farisi. Jadi ketika Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu, berarti Saulus pernah menganiaya Yesus waktu Yesus diadili di hadapan mahkamah agama. Jadi Saulus hidup sejaman dengan sejaman dengan Yesus, iya. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab terjemahan NIV, di situ ada kronologi hidup Paulus, ya. Ternyata memang hidupnya sejaman dengan Paulus, kurang lebih kelahirannya, saudara, itu sama. Jadi umurnya itu hampir sama dengan Yesus pada masa itu. Itu Pak Mulyadi. Ya, oke. Yang lain mungkin mau menambahkan, silakan. Semoga menjawab ya. Silakan Pak Mul, bisa jelas, dimengerti? Iya Pak, bisa dimengerti. Tetapi dari persyaratan yang ada itu, mereka tidak selalu berkumpul dengan murid-murid yang lain, mulai dari baptisan Yohanes, Pak Tim. Bagaimana itu penjelasannya? Ya, oke, makasih. Jadi artinya selalu berkumpul itu bukan seperti kita malam hari ini. Ya, malam hari ini kita berkumpul. Tapi besok sebenarnya kita kan ada kesatuan toh antara gembala, jemaat, ya. Selalu ada kontak, pelayanan pastoral, ya melalui WA kan sekarang hanya tanya apa kabar walaupun tidak ngobrol tapi melalui chatting. Nah, artinya berkumpul itu adalah persekutuan, Pak. Ya, persekutuan. Ya, yang mengenal rasul-rasul yang lain juga. Jadi Paulus itu mengenal Petrus. Petrus juga mengenal Paulus. Rasul-rasul yang lain juga, Yohanes dan lain sebagainya. Nah, jadi berkumpul itu jangan diartikan jam yang sama, di tempat yang sama, bertemu. Nah, malam hari ini kita berkumpul. Besok seolah-olah kita nggak berkumpul ya. Tapi sebenarnya kita ada ikatan batin kita sebenarnya satu kesatuan. Di dalam satu wadah keluarga jemaat JKI Suara Kristus. Nah, itu artinya Pak Mul. Jadi selalu berkumpul itu bukan secara fisik di jam dan waktu yang sama saja, enggak. Ya. Nah, itu artinya. Jadi benar-benar Paulus ini ya sejaman. Lalu kapan dia mengalami kebangkitan Kristus? Memang secara fisik ya sama seperti murid-murid di hari ketiga. Ingat, Yesus kan bangkitnya di hari ketiga setelah dikubur ya, mati dikubur, hari yang ketiga bangkit. Nah, yang mengalami kebangkitan itu waktu itu siapa? Maria Magdalena dengan perempuan yang lain. Itu yang pertama. Ya adil ya, yang laki-laki nggak boleh protes. Kenapa kok perempuan dulu yang mengalami kebangkitan Kristus? Karena yang pertama kali berdosa perempuan. Gitu ya. Karena pertama berdosa itu Hawa, perempuan. Jadi dapat prioritas. Nah, ibu-ibu senyum-senyum ya. Nah, setelah itu barulah Petrus, murid-murid Tuhan laki-laki yang lain selama 40 hari. Berulang-ulang Tuhan menampakkan diri. Sekitar 17-20 kali Tuhan menampakkan diri. Lalu menurut 1 Korintus, coba kita baca. 1 Korintus 15. Apakah Paulus juga pernah didatangi Kristus di dalam tubuh kebangkitannya? Coba Kisah Rasul pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-5, 6, 7, 8. Silakan seorang membaca 1 Korintus 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. 9 sampai 9. 1 Korintus 15 5 sampai 9. Silakan dibaca. Yang sudah ketemu, silakan. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 9 ya. Ya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 7.
Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ya, makasih. Jadi Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, Kefas dan ke-12 muridnya. Ya, kemudian menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Lalu ayat 7 menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul lagi. Dan ayat 8, yang paling akhir dari semuanya itu, Yesus menampakkan diri juga kepadaku. Kapan? Kisah Rasul pasal 9. Waktu di perjalanan ke Damsik, dia didatangi Tuhan. Nah, setelah itu sudah nggak ada lagi, Bapak Ibu. Karena memang Paulus itu yang terakhir yang ditampai tubuh kebangkitan Tuhan. Nah, itu kriteria rasul. Ya, jadi mengalami kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Ya, semoga menjawab ya. Silakan yang lain lagi, saya kembalikan ke Pak James. Yang lain, ada yang masih mau bertanya? Untuk materi yang sudah disampaikan sama Pak Tim, sebelum lanjut lagi, sudah cukup mengerti, memahami. Tidak apa-apa, jangan ragu-ragu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, tanya aja. Ya. Silahkan. Sudah nggak ada? Kalau nggak ada, bisa dilanjut lagi materinya, Pak Tim. Silahkan, Pak Tim. Ya, terima kasih. Saya senang kalau nggak ada yang tanya ya. Berarti ngerti semua. Atau yang kedua, nggak ngerti. Waduh, repot ini saudara ya. Oke, saya harap Bapak Ibu mengerti. Saya sederhanakan gitu ya, supaya bisa dimengerti. Oke, saya lanjutkan sekarang esensinya ya, sesuai dengan topiknya. Jadi apakah pelayanan itu? Nah, kalau ini boleh jawab ini satu persatu ya. Jadi menurut Bapak Ibu, ketika disebut pelayanan itu apa ya kira-kira? Silakan, mau jawab dulu atau saya panggil satu-satu. Kan ini kelas loh, jadi mesti ditanyai satu-satu. Jadi kalau ditanya, apakah pelayanan itu? Ya, jawabnya apa, saudara? Singkat ya pertanyaannya, apakah pelayanan itu? Oh, singkat, saudara. Itu kalau ujian jawabannya bisa panjang lebar ya. Nah, tapi Bapak Ibu singkat aja. Yang Bapak Ibu tahu. Jadi pelayanan ini apa? Ngomong pelayanan, apa sebenarnya pelayanan itu? Ya, silakan. Oke, Pak Luki dulu aja. Pak Luki yang sering pelayanan toh. Ayo Pak Luki, sudah ditunjuk loh. Oke, kalau nggak ada yang jawab, saya tunjuk satu-satu aja. Jadi apakah pelayanan itu? Ya, silakan. Lah kok malah ditutup kok. Pak Luki suruh jawab ini loh. Dibuka mic-nya dulu. Iya Pak Luki, apa Pak pelayanan itu Pak? Ya melayani Pak, melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Loh, pertanyaannya apakah pelayanan itu? Jawabannya melayani Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Pak Luki menjawab, apakah pelayanan itu melayani Tuhan? Oke, Pak Toto sama Bu Tati. Ya. Apa Bu? Di mute? Itu mic-nya unmute ya. Ya, oke. Ya. Ya Bu. Pelayanan. Loh, kok tertawa? Susah ya? Susah ya? Jadi apakah pelayanan itu? Ya, untuk melayani Tuhan di dalam tengah-tengah gereja bisa. Pelayanan itu enggak menyangkut untuk Tuhan. Kita pelayanan itu benar-benar untuk melayani keluarga juga. Nah, pelayanan itu untuk ya
Ya Bu, terus lanjut. Ya, itu ya. Apa? Kok apa? Ya, lanjut Bu. Ya. Melayani itu memang untuk kita melayani Tuhan. Tapi di balik pelayanan itu, kita harus pelayanan untuk diri kita sendiri. Kita harus berkenan sama Tuhan. Di dalam keluarga terutama. Ya. Ya Bu, lanjut. Putus Pak. Iya, putus-putus ini. Maka saya pakai handset ini dari tadi. Tidak apa-apa, lanjut aja Bu tadi. Ya. Ya, itu tadi. Pelayanan itu memang kita untuk Tuhan ya melayani. Ya, tapi yang terutama pelayanan itu kita ada tujuannya untuk melayani keluarga. Di dalam keluarga kita melayani dalam ya. Ya, lanjut aja Bu. Sudah. Dan Dengar kok kita. ya untuk gereja juga. Supaya kita bertumbuh dalam kehidupan kita juga. Oke. Intinya Ya. seperti Oke, ya makasih. Jadi ya. apa istilahnya? Ya. Melayani keluarga berarti melayani orang ya, melayani orang lain ya berarti ya. Ya, orang lain yang belum mengenal Tuhan juga gitu loh. Oke. Melayani Ya, orang lain yang belum mengenal Tuhan itu pelayanan. Ah. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Ya. Bu. Bapak Ibu Jadi, Mulyadi. Juga bukan punya bukan hamba Tuhan aja yang melayani. Kita harus ikut dalam pelayanan itu gitu loh. Pelayanan kita Oke. apa gitu loh, yaitu tadi. Ya. Oke, Ya. ya Bu, makasih. Ya, sekarang Pak Mulyadi dan Ibu, apa itu pelayanan? Ya, kalau menurut saya sih pelayanan itu ya cara kita membalas kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, sudah membalas kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Jadi bisa dibilang ya cara kita mengasihi Tuhan dengan melayani itu. Oke. Jadi apakah pelayanan itu mengasihi Tuhan ya dengan cara apa macam-macam ya yang kita lakukan. Oke, Pak Mul, apa itu pelayanan? Kalau pelayanan, arti pelayanan sebetulnya kita berbuat sesuatu untuk orang lain supaya orang lain itu senang, supaya orang lain itu mendapat sesuatu yang lebih untuk orang tersebut. Kalau menurut saya pelayanan artinya seperti itu Pak. Jadi bukan fokus terhadap diri sendiri, tapi fokusnya untuk orang lain. Oke. Kalau kita ngomong melayani Tuhan, ya fokus kita untuk menyenangkan yang kita layanin. Demikian Mbak Tim. Ya, makasih Pak Mul. Jadi pelayanan itu adalah menyenangkan. Kalau melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kalau melayani orang lain, ya menyenangkan orang lain. Oke, nggak apa. Lalu Bu Ani, Bu Endang, Bu Hana, Bu Kristina, ya. Ada Bu Lia juga, ada Bu Ivon, ya. Oke, ayo silakan bisa on kamera sebentar. Supaya saya tahu yang mana nih wajahnya. Shalom. Ya, salam Bu. Silakan. Kalau menurut saya pelayanan itu kita membalas cinta kasih Tuhan yang sudah kita terima setiap hari. Pelayanan juga perlu pengorbanan. Oh, Pelayanan, apa yang dikorbankan, Bu? Waktu, nomor 1. 2, mengasihi dengan tulus. Ketiga, gimana ya? Yang ketiga itu kita bisa memberi pengertian yang benar. Bukan maksudnya itu bukan untuk menyenangkan orang itu, bukan sebenarnya ya. Kalau menurut saya loh, maaf ya Pak Mul. Seperti itu. Yaitu pelayanan, membalas cinta kasih Tuhan. Terima kasih. Membalas cinta kasih Tuhan.
pengorbanan, memberi waktu terutama. Malam hari ini kita beri waktu ya. Jam 7 sampai 9 kurang seperempat harusnya nonton drama Korea. Kita nonton. Enggak suka saya. Saya enggak suka drama Korea. Enggak suka saya. Oh, sukanya sinetron Indosiar ya. Oh, Oke. Enggak suka juga. Oh, enggak suka juga. Ya sudah, Vita. Enggak suka. Ya, Ya, memberi waktu, pemberian. Oke. Makasih ya Pak Tim. Iya, makasih Bu. Berkati. Ya, silakan. Siapa Bu Yohana? Silakan. Apa itu pelayanan? Oh, hilang. Bu, oh ada. Ya, silakan Bu Yohana. Apa itu Bu pelayanan? Mic-nya Bu Sulami belum nyambung suaranya. Jadi nggak bisa dengar. Coba Oh, nggak bisa ya. Diaktifkan lagi. Nah, belum dengar ini. Oh, oke. Belum Ya, masuk, ada ya. Bu. Oke, nanti ya Bu Ani, Bu Endang, silakan. Halo, ada nggak ini? Bu Ivon, oke, Bu Ivon Dale ya. Ibu ini ya. Silakan. Bu Lia, boleh ya, Bu Lia. Ya Lilia, apa itu pelayanan? Ya Pak, shalom Pak. Shalom ya. Pelayanan itu banyak sekali Pak. Ya, apa itu? Ya, doakan orang sakit. Oh, oke. Nah, kalau melayani itu banyak sekali sih. Doakan orang sakit, doakan orang, ya pokoknya dia memerlukan sesuatu yang minta didoakan. Kalau di gereja ya main keyboard, nyanyi, WL itu kan pelayanan semua Pak. Okay. Seperti Pak Tim kan pelayanan ini. Oh ini pelayanan ya? Oke, iya. Iya banyak sekali ya, pengorbanan tuh banyak. Ya kita ya memberi mereka yang membutuhkan ya gitu Pak. Oke. Ya. Kalau saya sudah hampir 2 tahun ini nggak keluar. Iya Bu, corona betul. Bu Lia ini pelayanannya ke desa-desa pokoknya. Ya, oke, makasih. Itu, Pak. Ya, makasih Bu Lia. Yang belum jawab siapa tadi? Bu Ani, Bu Endang ya? Ya, Bu Ani ya, silakan Bu. Saya Pak. Ya Bu, apa itu pelayanan Bu? Menurut Ibu? Pelayanan itu aktivitas yang kita lakukan untuk orang lain Pak. Aktivitas, kegiatan, ya. Aktivitas, kegiatan untuk orang lain itu pelayanan. Oke, makasih. Singkat, cespleng ya, Bu Endang. Lewati aja kalau Mama Pak. Oh, oke. Yang belum siapa? Hana, Bu Hana? Sudah, angkat tangan ini. Oke. Ayo kita lihat ya. Bu Hana. Ya, Bu Hana. Yo, silakan. Ya, kalau menurut saya melayani itu kan berasal dari kata pelayan, sama dengan membantu ataupun kalau orangnya disebutkan pembantu. Jadi apa yang kita lakukan kalau menurut saya itu tujuannya untuk membantu dan kayak menolong orang yang harus kita tolong. Membantu, menolong. Iya. Jadi saya rasa seperti itu. Kalau mungkin dalam konteksnya dalam gereja pelayanan itu untuk membantu semua kegiatan yang ada di gereja itu. Oke. Ya, terima kasih ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Jadi apakah pelayanan itu Nah, yang Bapak Ibu sampaikan itu semuanya adalah bentuk pelayanan atau kegiatan pelayanan. Main musik, berkhotbah, mengajar. Ya toh? Pelayanan mimbar ya. Panggung. Nah, itu sebenarnya bukan menjawab apakah pelayanan itu, tapi itu bentuk pelayanan. Ya, pelayanan mimbar, undang ke sana kemari. Nah, ini corona ini sudah nggak laku ini saudara-saudara ya. Dulu saya itu
hampir tiap hari khotbah. Gitu ya, diundang ke sana kemari, saudara. Tapi sejak corona nggak ada yang undang, gitu ya. Nah, jadi diundang ke sana kemari. Oh, itu pelayanan. Jadi kalau telepon rumah bunyi, ya anak saya langsung menjawab. Kalau ada orang yang tanya, Papa ada? Oh, pelayanan. Nah, jawabnya gitu tuh. Pak James, Pak Willy juga. Ya, saya dengar sering ke Lamongan itu Pak Willy ya. Minggu keberapa itu ke Lamongan? Minggu kedua ya. Kalau ditelepon minggu kedua pas jam itu pasti orang rumah ya berkata, oh sedang pelayanan keluar kota. Ya itu sebenarnya bukan pelayanan itu sendiri, tapi itu bentuk pelayanan. Di sana ngapain? Berkhotbah atau mengajar. Pelayanan di berbagai tempat. Wah sampai capek ya pindah ke sana kemari. Kalau sekarang pakai Zoom nggak capek, itu pun masih terlambat lagi. Terlalu saudara ya. Kalau datang onsite terlambat nggak apa-apa, kena macet gitu ya, hujan. Tapi kalau Zoom terlambat itu saya bilang terlalu. Kan nggak ada macet toh Bapak Ibu ya. Nah hari ini hujan, harusnya ada KUR onsite di gereja di tempat kami. Berhubung hujan, ya akhirnya dibatalin. Sebab percuma, nanti terlambat lah apa, karena banjir, macet ya, saya nggak tahu. Oke, pelayanan di berbagai tempat. Ini bentuk pelayanan. Nah, saudara-saudara, itu bukan esensi dari pelayanan itu sendiri. Nah, kalau begitu, pelayanan itu apa? Nah, ini loh Bapak Ibu. Ya, 1 Korintus pasal 3, coba kita baca. Ternyata ada, kalau ditanya apakah pelayanan itu, jawabannya yang pertama, pelayanan roh. Coba 1 Korintus 3 ayat 8 dan 9. Jadi yang Bapak Ibu jawab tadi kegiatan pelayanan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-8 coba dan 9 ya, dibaca. Oke, saya baca ya. 2 Korintus 3 8 dan 9. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh Kudus ya. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Jadi kalau ditanya apakah pelayanan itu pelayanan roh, apa artinya? Pelayanan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi ini belum keluar dulu, tapi ini Roh Kudus berurusan dengan kita, manusia, orang berdosa. Saudara. Nah, pelayanan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Yaitu pelayanan waktu kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Kelahiran baru itu adalah karya Roh Kudus yang mengakibatkan saya dan saudara orang berdosa mampu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang bisa berseru Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Walaupun mungkin kita berkata, yang mengucapkan, yang mengakui itu mulutku kok Pak. Aku sendiri kok yang mengatakan aku percaya kepada Yesus melalui khotbah, melalui tantangan, melalui diajak orang, melalui diinjili orang. Tapi kan yang mengucapkan kan mulutku. Betul Bapak Ibu. Tapi yang mendorong, yang memampukan kita mengaku Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam hidup kita. Dalam hati kita, 2 Korintus pasal 1. Peristiwa apa yang disebut Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita, itu yang disebut dengan kelahiran baru. Kenapa? Karena kata Alkitab, orang yang sudah berdosa itu digambarkan seperti orang yang mati. Bapak Ibu pernah lihat orang mati waktu mau tutup peti, dia biasa? Ya, waktu memberi penghormatan terakhir, menuang minyak. Mungkin ada yang berkata, cakep ini yang meninggal ini. Karena yang rias memang bagus, saudara-saudara ya. Jadi kelihatan cakep. Padahal aslinya, Bapak Ibu, namanya orang mati itu menakutkan. Kita kan tahunya sudah dihias kan. Coba waktu baru mati. Ya, saya pernah diajak oleh sepupu ya, mamahnya. Ako istri, saudara. Anaknya berkata, "Kok Timotius, mama meninggal. Di rumah sakit mana? Mitra Keluarga Darmo." Waktu itu saya ada di kantor, jadi daerah sebelah Ikado, Ruko-Ruko kan dekat. Jadi saya langsung ke sana. Ketika saya ke sana, mama barusan meninggal sekitar 15 menit yang lalu. Wih, mengerikan wajahnya, saudara. Ya. Lalu ketika saya ngomong, kok jelek? Apa dia senyum?
Atau dia marah? Oh, kalau dia senyum atau marah berarti belum mati, saudara. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga waktu waktu ditutup petinya, kita menuangkan minyak, tanda memberi tanda penghormatan terakhir. Cakep ya. Apa dia senyum atau buka mata satu? Wah, saudara pasti lari ya. Hidup lagi. Gitu kan. Tidak bereaksi apa-apa. Kenapa? Karena sudah mati. Nah, Efesus 2 ayat 1 dikatakan apa? Dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Jadi kondisi orang berdosa di mata Tuhan itu seperti orang yang mati, Bapak Ibu. Yang nggak bisa bergerak. Nah, bisa bergerak kapan? Ketika ada kuasa lain, tangan lain di luar dirinya yang menggerakkan dia. Betul ya? Nah, yang menggerakkan itu apa? Roh Kudus. Saudara. Makanya kita mampu percaya Yesus. Ya. Berseru Yesus adalah Tuhan dan namanya sudah lahir. Bapak Ibu lihat ya. Namanya bayi sudah lahir. Seiring dengan berjalannya waktu, diberi makanan yang sehat, ya. Apa bayi terus? Tidak, pasti bertumbuh. Ya kan? Pasti bertumbuh dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, tua, sempurna kata Alkitab. Terus yang kedua apa? 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan jadilah sama seperti bayi yang suka air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Nah, jadi kalau ada orang Kristen yang mengaku sudah lahir baru, tapi nggak suka air susu yang rohani, yaitu firman Tuhan, dipertanyakan, sudah lahir apa belum? Jangan-jangan lahir dari batu, saudara. Ya, belum lahir. Sederhana kan? Kalau nggak cinta firman, baca firman, tidak bergairah dalam hal rohani, ibadah ataupun pelayanan, tanpa iming-iming loh ya. Kalau ada iming-imingnya itu sudah biasa, itu semangat itu. Ini nggak ada iming-imingnya. Tapi masih bergairah semangat. Kalau masih, berarti dia sudah lahir baru. Tapi kalau belum, dipertanyakan. Dan yang kedua, tidak boleh bosan dengan ibadah. Tidak boleh bosan dengan apa? Pemberitaan firman Tuhan. Tidak boleh bosan dengan tanda petik liturgi gereja. Saya mendengar ada orang yang bosan. Ibadah kok gitu-gitu saja, membosankan. Duh, saya kaget, saudara. Yang namanya ibadah itu bagaimana? Kita ini menghadap Tuhan. Kalau membosankan berarti yang disenangkan itu sebenarnya siapa? Dia, ya Tuhan, apa dirinya sendiri? Pujiannya nggak enak, main musiknya nggak enak. Ya makanya main musik jangan salah-salah, mimit pujian jangan salah-salah, kan gitu kan? Makanya latihan, saudara. Kita ada latihan, core latihan, semua latihan, Bapak Ibu. Nggak ujuk-ujuk tampil, enggak. Ya, full musik latihan karena masuk YouTube kan, jadi mesti yang baik dong, saya bilang. Oke, mereka latihan. Nah, jadi sudah lihat. Seringkali orang bosen, dengar firman Tuhan bosen, akhirnya ganti channel lain. Lalu dengar di sana bosen, YouTube lain lagi, bosen. Duh, kok bosen semua? Ini orang tidak mengasihi Tuhan, tapi mengasihi diri sendiri. Bukankah Tuhan itu kekasih jiwa kita? Ketika kita beribadah dan melayani Tuhan, ketemu Tuhan yang adalah kekasih jiwa kita. Ayo mundur ke belakang yang sudah sepuh senior, waktu masih pacaran dulu itu loh. Kalau ketemu pacarnya seneng apa enggak? Atau aku bosan ketemu kamu? Nggak ada ceritanya. Kalau perlu nggak pulang dari rumah. Loh, padahal nggak boleh, harus pulang. Kalau perlu malam minggunya itu bukan 24 jam ya, 48 jam gitu. Supaya asik ngobrolnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketemu kekasihnya. Nah, yang senyum-senyum berarti punya pengalaman waktu muda dulu ya. Sama loh Bapak Ibu. Tuhan itu kekasih jiwa kita. Kalau orang beribadah kepada Tuhan berkata aku bosan, khotbahmu membosankan, pujian, musik, bosan semua, berarti orang ini bukan mengasihi Tuhan, tapi mengasihi dirinya sendiri. Bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi menyenangkan hatinya sendiri. Memuaskan kedagingannya. Nah ini kecenderungan jemaat. Aku nggak puas nih, khotbahnya nggak enak, pujiannya nggak enak. Nah berarti dia nggak menyenangkan hati Tuhan, tapi menyenangkan dirinya. Bukan mengasihi Tuhan, tapi mengasihani dirinya sendiri.
Makanya saya berkata kepada jemaat, nggak boleh bosan. Mulai doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan, persembahan, doa berkat, pulang. Ya memang begitu. Sekarang mau dibuat kayak apa? Oh, kayak yang lain-lain, Pak. Yang lain-lain itu seperti apa? Sorak-sorai sukacita. Memangnya Tuhan itu telinganya nggak mendengar apa? Sampai kita teriak-teriak. Saya bilang gitu, saudara. Jangan sampai konsep dunia ada dalam gereja. Kebalik. Gereja harus mempengaruhi dunia. Bukan dunia mempengaruhi gereja dan pelayanan. Nah, ini loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak mengerti yang namanya pelayanan roh. Masih daging, belum roh. Saudara. Ya maaf ya, ini kelas berat ini ya. Saudara, ini mahasiswa STT biasa tak marahi. Karena mereka maunya hura-hura saja. Bukan, saya bilang. Nah, jadi yang bersangkutan harus mengalami kelahiran baru, mampu percaya Yesus, hidup dalam perubahan setiap hari, percaya Injil, melayani Tuhan dan sesama. Dan bertumbuh. Nah, itu ya orang yang sudah lahir baru pasti bertumbuh. Tidak ada orang yang lahir mengerucut, bahkan mengecil. Ya, kecuali Ucok Baba, yang memang dia keturunan kerdil. Tapi yang normal itu bertumbuh, benar? Nah, kita orang percaya bertumbuh dalam hal apa? 2 Petrus 3:18, bertumbuh dalam kasih karunia dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi semakin mengerti firman, memahami firman. Melalui program bacaan Alkitab setiap hari, renungan, sekolah minggu, saya ajarin gitu jemaat. Pinter-pinter sekarang ya, tapi ingat kalau sudah pinter jangan jadi kritikus yang tidak tulus. Nggak boleh. Saling membangun, mengingatkan. Nah besok Jumat ketiga komsel. Siapa yang melayani? Jemaat semua. Karena via Zoom saya bisa keliling ke komsel satu yang lain, Bapak Ibu. Kan jamnya sama, harinya sama kan, lewat Zoom kan. Jadi saya nongol setengah jam di sini, 20 menit di sana gitu ya. Coba kalau onsite nggak bisa, waktunya habis di jalan. Nah, yang lain ini jemaat semua. Yang berpujian, yang doa, yang firman Tuhan, renungan, jemaat semua. Nah, itu loh Bapak Ibu ya, pelayanan. Jadi mampu percaya Yesus, sudah diselamatkan, Roh Kudus menguasai hidupnya, kemudian pelayanannya pasti mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Itulah pelayanan Roh Kudus. Pelayanan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke, berikutnya saya akan akhiri apakah pelayanan itu ya. Yang kedua, 2 Korintus 5:18. Coba baca lagi. 2 Korintus 5:18. Pak James, silakan. Urut ya, mulai 2 Korintus 3, lalu sekarang 5. Masih mute, Pak. Dua Korintus 5:18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, sebab jadi Allah... Sudah Pak, terima kasih. Jadi pelayanan itu apa? Yang kedua, pelayanan pendamaian. Apa artinya? Yang pertama, yang bersangkutan saudara-saudara harus damai dengan Allah. Ini ada hubungannya dengan pelayanan roh. Orang berdosa diperbarui, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Berarti damai dengan Allah. Saudara, ya. Terus yang kedua, setelah berdamai dengan Allah, itu bisa damai dengan diri sendiri. Contoh Yesaya 6 ayat 1, dia melihat Allah yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, ya. Lalu yang kedua, damai dengan diri sendiri. Artinya apa? Dia menyadari dia orang berdosa. Dia berkata apa? Celakalah aku seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ya, Yesaya mengaku itu. Kemudian malaikat serafim membawa sepit bara, ya, sepit lalu disentuhkan ke mulutnya. Lalu malaikat Tuhan berkata, kamu sudah kudus karena mulutmu sudah disucikan. Nah, pasal 1 sampai pasal 5 di dalam kitab Yesaya, dia sudah khotbah. Loh, berarti sudah khotbah, mulutnya najis kalau begitu ya. Mulutnya kotor, perlu disucikan. Nah, ini sebenarnya apa? Yesaya belum mengalami pelayanan pendamaian.
Jadi pelayanan Yesaya diperbarui di situ. Ya, istilah hamba Tuhan itu ada yang mengatakan itu namanya pertobatan teologis. Nah, ada yang ngomong begitu ya, saudara. Semua orang pasti mengalami, terutama hamba Tuhan, mengalami yang namanya pertobatan teologis. Jadi konsep berpikir yang keliru, saudara, diperbarui, diubahkan. Nah, setelah bisa melihat Tuhan, ya, lalu damai dengan Tuhan, damai dengan diri, menyadari dirinya orang berdosa. Petrus juga sama, Lukas 5:8. Ketika sepanjang malam bekerja cari ikan, nggak dapat ikan, lalu Yesus datang, tebarkan jalamu, Petrus melakukan, akhirnya menangkap banyak ikan. Petrus kata kita bersungkur di depan Yesus, harusnya ngomong apa? Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberi nasihat, nasihatku turuti, sekarang aku banyak ikan, pulang, nggak diomelin istri dan anak. Karena bekerja ada hasilnya. Tapi Petrus tidak mengatakan terima kasih kepada Tuhan Yesus, tapi dia tersungkur menyembah dan berkata apa? Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Nah, ketika bertemu dengan Tuhan, damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, artinya apa? Mengakui dirinya orang berdosa. Saudara, dan Petrus menyadari itu. Karena dia sedang berhadapan dengan Yesus, bukan sekedar tukang kayu, bukan sekedar yang bisa memberi nasihat, tapi sebagai Allah sendiri. Allah yang benar, Allah yang suci, dan dia orang berdosa. Lalu setelah mengalami damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, lalu bisa berdamai dengan orang lain. Ini yang penting, saudara. Kenapa orang sulit berdamai dengan saudaranya? Bahkan ada orang tua bermusuhan dengan anaknya atau sebaliknya, ya. Karena memang dia belum damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, belum. Makanya tidak bisa berdamai dengan orang lain. Banyak musuh akhirnya. Padahal kalau sudah damai dengan Allah, damai dengan diri, akhirnya bisa berdamai dengan sesama. Artinya tidak memiliki musuh. Rekan sepelayanan bukan sebagai saingan, tapi rekan sekerja. Aneh. Kalau ada hamba Tuhan, lalu muncul dan dia merasa terusik dan berkata ini saingan. Ini saingan. Wah, ini celaka. Ya, berarti dia belum mengalami pelayanan pendamaian. Dan yang keempat, kalau sudah damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, akhirnya apa? Dapat mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Matius 5:9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara ya, peacemaker, not troublemaker. Nah, seringkali orang pembuat masalah. Nah, harusnya pembawa damai, karena di situ disebut apa? Anak-anak Allah. Yang kedua ya, pelayanan perdamaian. Jadi apakah pelayanan itu? Pelayanan roh, pelayanan perdamaian. Yang ketiga, Bapak Ibu, pelayanan kasih. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Kalau sudah mengalami pelayanan roh, pelayanan perdamaian, pasti bisa melakukan pelayanan kasih, bagi sembako, bakti sosial, dan lain sebagainya. Sebab kalau belum mengalami damai dengan pelayanan roh, pelayanan pendamaian, motivasinya melakukan pelayanan kasih itu apa? Supaya masuk Facebook, upload sana, upload sini. Masuk majalah. Waduh, lain ini saudara. Ya. Nah, seperti Jemaat Makedonia. Dasarnya apa? Kasih karunia. Saudara. Jemaat Makedonia bukan jemaat kaya, enggak. Bapak Ibu. Tapi kaya dalam kemurahan hati, ini yang penting. Saudara, buat apa kaya harta tapi pelit? Oh, ada enggak kaya pelit tapi? Karena dia enggak kaya kemurahan hati, hanya kaya harta, saudara. Jadi apapun yang dimiliki enggak eman untuk dibagikan. Karena memang hatinya penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Nah, itu pelayanan kasih. Hati yang seperti itu, Bapak Ibu, itu sudah diubah oleh Roh Kudus. Kalau belum ya pelit. Ya. Nah, dalam penderitaan mereka bersukacita. Dalam kemiskinan, lihat, mereka kaya dalam kemurahan. Gereja kami nggak kaya, Bapak Ibu. Jemaat kalau datang semua ya 80, karena ini kita batasi yang datang ya 50-60 lah. Yang tua-tua sudah ikut YouTube saja. Tapi program bakti sosial, sembako terus
Bahkan mulai tahun ini Selasa dan Jumat, kalau Bapak Ibu lewat ya, silakan jam 10 sampai habis ada warung jujur. Satu bungkus hanya 2.000. Silakan kalau siang-siang lewat mulai jam 10 ya, Selasa dan Jumat. Silakan mampir, ambil satu orang satu bungkus, uangnya dimasukkan di kotak. Kita nggak ngawasi. Namanya warung jujur. Saudara. Memang kita mau menjadi berkat, memberi makan bagi yang lain. Saudara. Karena mau jujur, kata Alkitab, yang namanya persembahan itu, ya, yang masuk ke gereja untuk apa? Untuk makan dan kenyang. Baik itu kitab Taurat maupun kitab Perjanjian Baru, Bapak Ibu, persembahan yang dikumpulkan supaya mereka makan dan kenyang. Jadi uang persembahan nggak boleh untuk foya-foya, kesenangan hamba Tuhannya, ganti rumah, ganti mobil, nggak boleh, saudara. Tapi untuk beri makan. Itulah pelayanan kasih, itulah pelayanan diakonia. Nah, saya bersyukur gereja saudara juga sudah melakukan. Ya, nggak usah nunggu kelimpahan dulu, nggak. Dan dikatakan kelebihannya mencukupkan kekurangan. Dengan kata lain apa? Ada keseimbangan, saling menopang, saling mendukung. Oke, jadi apakah pelayanan itu? Pelayanan roh, pelayanan pendamaian, pelayanan kasih. Amin. Sampai di sini. Nanti yang akan datang kita mulai dengan tema melayani seperti Kristus. Mulai masuk ya. Tuhan memberkati. Saya serahkan Pak James. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk penyampaian waktu dan materi yang disampaikan oleh Pak Timotius. Saya yakin, saya percaya kita semua mendapatkan berkat yang luar biasa malam hari ini. Ya, dan pengetahuan kita semakin bertambah untuk kita mulai mengerti apa arti pelayanan dan bagaimana melayani seperti Kristus. Memang masih awal, tapi harapan kami semua, kita semua supaya terus maju, semakin dewasa dan melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan. Untuk doa penutup, saya silakan kepada Pak Willy. Mari Pak Willy. Mic-nya masih mute ya. Ya. Oke. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Istimewa buat Pak Timotius Widodo yang sudah melayani kami dengan luar biasa. Saya percaya Tuhan akan membalas dengan lipat kali ganda, ya. Semakin diberkati dalam pelayanan, dalam rumah tangga dan segala-galanya. Haleluya. Ya Pak Tim, jangan bosan-bosan ya. Selama ini Pak Tim sangat membantu kami dan kami merasa sangat diberkati, ya, sama Tuhan. Saya percaya juga setiap jemaat yang hadir malam hari ini juga diberkati dan semakin bisa mengerti posisi kita, ya. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, tentunya kita harus lebih mengerti apa yang kita sudah dapat dan apa yang harus kita lakukan buat Tuhan, sama Tuhan. Kita akan akhiri malam hari ini, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini, kalau kami dapat pelajaran yang begitu berharga, khususnya malam hari ini dengan tema melayani seperti Kristus, kami mulai dalam pengertian-pengertian tentang apa itu pelayanan. Tuhan, terima kasih kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, khususnya pada jemaat semua, agar setiap kami dapat mengerti posisi kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang begitu indah. Engkau sudah memakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Timotius Widodo yang melayani kami dengan penuh semangat, dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, kami percaya melalui hamba-Mu ini, setiap kami, setiap jemaat Suara Kristus akan diberkati, akan dibekali, sehingga kami semua akan benar-benar siap untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur malam hari ini penyertaan-Mu setiap kami, dan kami akan berpisah satu sama lain. Kami percaya
Tuhan akan menyertai setiap kami dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari, dan Tuhan akan mempertemukan kembali kami pada hari Kamis yang akan datang dalam lanjutan pendalaman Alkitab bersama dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Timotius Widodo. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.